Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus SMK Negeri 6 Malang, anak-anakku tercinta. Semoga SMK 6 adalah sekolah pilihan kalian yang tepat dan barokah, sehingga bisa meniti keberhasilan dari SMK Negeri 6 Malang. Selaku guru BK, salah satu guru BK di SMK 6, saya akan memperkenalkan diri dulu bahwa nama saya adalah Elis Handayani. Biasanya anak-anak memanggil Bu Elis BK. Sementara itu, perkenalan singkat, nanti bisa berkenalan lebih lanjut di kesempatan yang lain. Selanjutnya, yang harus kita pahami bahwa saat ini kita berada pada kondisi suasana COVID-19. Jadi, untuk pembelajaran di SMK 6 dilakukan secara daring. Secara daring artinya apa? Belajar online dari rumah. Untuk itu, kita sebagai anggota SMK 6, warga SMK 6 harus mengikuti peraturan yang ada. Termasuk di dalamnya adalah mengikuti pelajaran secara daring sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh SMK 6. Dan yang kedua adalah mengikuti prosedur kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Termasuk untuk memperkenalkan guru-guru SMK Negeri 6 Malang kepada anak-anakku sekalian, kita lakukan secara daring. Nah, ini akan Bu Elis sampaikan nama-nama guru BK yang nantinya akan mendampingi kalian selama belajar di SMK 6 3 tahun. Pertama yang akan Bu Elis perkenalkan yaitu Bu Eti Variati. Bu Eti ini biasanya dipanggil dengan Bu Eti. Beliau bertanggung jawab terhadap jurusan TKJ kelas 10, kelas 11, kelas 12, dan ditambah dengan kelas 12 Sijar. Berikutnya Bu Endah Rahmawati. Beliau bertanggung jawab terhadap kelas 11 DPIB, RPL, dan TKRO, serta kelas 13 DPIB dan Foto. Selanjutnya, Bu Sri Ulfayati, biasanya anak-anak memanggilnya Bu Ulfa. Beliau bertanggung jawab untuk jurusan AB kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Selanjutnya, Bu Elis Handayani bertanggung jawab untuk jurusan TPM kelas 10, 11, dan 12. Selanjutnya, Pak Karnael Elisandria, biasanya anak-anak memanggilnya Pak Karnael atau Pak Nael. Beliau bertanggung jawab untuk jurusan TKRO kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Berikutnya, Pak Deki Yoga Prastia. Biasanya anak-anak memanggilnya Pak Deki. Beliau bertanggung jawab di jurusan listrik dan ditambah dengan jurusan RPL. Listriknya kelas 1, kelas 10, kelas 11, kelas 12, dan RPL-nya kelas 12. Lanjut, Bu Fatkul Pusfitarini. Biasanya anak-anak memanggil Bu Vita. Beliau bertanggung jawab di jurusan DPIB kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, ditambah dengan jurusan baru yaitu KJIJ kelas 10. Untuk Bu Nadir, selanjutnya Bu Nadir Wahyu Pratiwi. Biasanya anak-anak memanggilnya Bu Nadir. Beliau bertanggung jawab untuk kelas
10 TPM, 10 TKR, 12 oto, 11 oto, 11 TPM, 12 TPM. Lanjut, Pak Febrianto Adi Ernawan. Biasanya anak-anak memanggil dengan sebutan Pak Febri. Beliau bertanggung jawab untuk jurusan RPL dan TKR. Kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 TKR. Yang terakhir adalah Bu Intan Imaning Tias. Biasanya anak-anak panggilnya Bu Intan. Beliau bertanggung jawab untuk jurusan Sija, Oto, dan TPM. Kelas 10 Sija, 10 Oto, 11 Sija, dan TPM. Untuk kelas 12-nya Bu Intan tidak mempunyai tanggung jawab ke sana. Itulah guru-guru BK yang ada di SMK 6, yaitu berjumlah 10 orang yang akan mendampingi kalian selama belajar di SMK 6 mulai kelas 10 sampai kelas 12. Semoga dengan pendampingan dari guru-guru BK anak-anak mencapai kesuksesan seperti yang diinginkan. Amin. Perlu anak-anak ketahui bahwa untuk BK SMK 6 mungkin akan sedikit berbeda dengan BK yang ada di SMP yang kalian sudah ketahui. Kalau BK di SMK 6 itu biasanya melakukan beberapa kegiatan atau layanan yang masing-masing nanti akan dijelaskan. Layanan apa saja yang ada di SMK 6? 1. Layanan klasikal. Jadi guru BK itu nanti akan masuk di kelas kalian, terutama di kelas 10 dan kelas 12 selama 1 jam dalam 1 minggu. Jadi BK di sini masuk kelas. Mungkin anak-anakku yang baru masuk di SMK 6, di SMP-nya dulu tidak ada BK yang masuk kelas. Tapi kalau di SMK 6 itu guru BK-nya ngajar di kelas selama 1 jam. Nah, untuk materi yang diberikan adalah materi-materi yang menarik, jangan khawatir. Jadi anak-anak nanti tidak akan bosan. Yang kedua, layanan yang ada di BK SMK 6 itu adalah namanya konseling individu. Konseling individu itu apa? Anak-anak yang mempunyai atau mengalami kesulitan sehingga yang mengharuskan anak-anak membutuhkan bantuan itu akan dibantu oleh guru BK masing-masing. Seperti yang sudah Bu Eri sebutkan di atas, masing-masing jurusan mempunyai BK sendiri-sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa semua siswa yang ada di SMK 6 boleh memilih salah satu guru BK yang ada di SMK 6 yang merasa dicocoki atau yang merasa paling cocok, silahkan. Konseling individual ini bersifat rahasia pribadi dan tidak disampaikan untuk orang lain, jadi dijamin kerahasiaannya. Nggak perlu khawatir, kalau ada yang mempunyai permasalahan ataupun kesulitan, silahkan untuk datang ke ruang BK untuk menemui guru BK-nya masing-masing. Lanjutnya adalah layanan konseling kelompok. Kalau tadi Bu Eris menjelaskan bahwa layanan konseling individu itu bersifat individual. Jadi ketemu guru BK secara 4 mata. Tapi kalau layanan konseling kelompok ini dilakukan dengan jalan bersama-sama, menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa secara bersama-sama atau secara berkelompok. Dengan dilakukan konseling kelompok ini diharapkan anak-anak kalau mempunyai kesulitan yang sifatnya tidak rahasia, boleh datang bersama-sama secara kelompok ke ruang BK untuk mendapatkan
layanan konseling kelompok sehingga bisa menyelesaikan permasalahannya dengan tuntas. Dan setelah permasalahannya tuntas, otomatis mengikuti pelajaran atau belajar di SMK 6 akan lebih lancar. Selanjutnya, layanan yang ada adalah konsultasi. Konsultasi ini nanti biasanya berkisar di masalah untuk perguruan tinggi dan masalah bekerja. Silahkan datang. Atau masalah pribadi, masalah keluarga, boleh dikonsultasikan. Yang sifatnya tidak rahasia ataupun rahasia, silahkan boleh datang ke BK. Yang selanjutnya adalah layanan yang kalau sudah dilakukan layanan individu, kelompok, sudah dikonsultasikan, ternyata permasalahannya belum juga selesai, guru BK akan melakukan kunjungan rumah yang biasanya disebut dengan home visit. Jadi guru BK akan mengunjungi atau mendatangi rumah siswa yang mengalami kesulitan, yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah sehingga masalahnya bisa tuntas. Selain layanan yang telah disampaikan Bu Elis di atas, masih banyak lagi layanan-layanan BK yang lain yang tidak perlu Bu Elis sampaikan di sini. Untuk itu nanti kalau sudah ada kesempatan anak-anakku datang ke ruang BK, silahkan ditanyakan layanan apa saja yang ada di SMK 6. Pokoknya BK SMK 6 adalah BK yang peduli terhadap siswanya. Jadi tidak ada kata-kata takut dengan guru BK, tidak boleh takut dengan ruang BK, karena BK adalah teman dari kalian semua.